Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya kembali merangkum dan mengambil poin-poin yang telah disampaikan oleh teman-teman sekalian di beberapa minggu belakangan, yaitu dalam mata kuliah, mata pembelajaran di taktik metode pendidikan Islam. Yaitu di taktik metode pendidikan Islam itu bagaimana kemudian taktik atau metode-metode yang harus kita capai, metode-metode apa yang harus kita jalankan di dalam pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam itu sendiri, yang pertama ada landasan. Landasan yang kita pegang dalam pendidikan Islam ini ada 4. Apa saja kemudian 4 itu? Yang pertama itu ada Al-Quran. Ya, pendidikan Islam, yaitu kita yang pertama harus merujuk terhadap Al-Quran. Jadi pembelajaran kita itu tidak keluar daripada apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran. Yang kedua ada sirah nabawiyah, ya, dari hadis. Hadis itu sendiri kan dari qaulun, dari perkataan, dari perbuatan Rasul. Itu yang kedua, kita berlandas atau landasan yang kedua itu dari sirah nabawiyah. Kemudian yang ketiga itu kita berlandaskan kepada sirah sahabawiyah, sahabat-sahabat Rasul. Sirah sahabawiyah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat sirah habawiyah, yaitu sirah habaib atau ulama-ulama. Jadi kita merujuk terhadap itu. Kita mengikuti ulama-ulama. Apa saja yang kemudian ulama menentukan bagaimana pendidikan, bagaimana Islam, bagaimana berperilaku. Nah, itu kemudian yang harus kita ikuti. Itulah 4 landasan yang kita pegang dalam pendidikan Islam. Kemudian ada lokasi pendidikan Islam. Lokasi pendidikan Islam ini memang penting dalam pendidikan Islam. Lokasi pendidikan Islam itu ada beberapa, ya. Yang pertama ada keluarga, ya. Jadi keluarga itu adalah poin penting di mana pendidikan, di mana mentalitas Islam kita terbentuk pertama kali, yaitu di keluarga. Makanya kenapa kemudian al-ummu itu menjadi kenapa kemudian al-ummu atau ibu kita itu jadi guru pertama kita. Nah, itu lokasi adalah kekeluargaan. Kemudian ada masjid, ya, lokasinya itu ada masjid. Kenapa kemudian di masjid itu juga? Karena ya tempat di masjid di mana kita membaca Al-Quran, bersolat, atau bergotong royong, kemudian mendengarkan bagaimana seharusnya kita menjadi seorang muslim. Itu jadi kemudian yang kedua itu di masjid. Yang ketiga itu ada di madrasah. Saya sudah merangkumnya di sini, teman-teman. Jadi yang ketiga itu ada di madrasah, ya, tempat kita sekolah. Mungkin tempat kita sekolah ya tentunya berbeda-beda. Kalau saya sendiri di pesantren, ya. Di pendidikan di madrasah itu memang penting efeknya, karena kita diajarkan bagaimana bersikap, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan, diajarkan banyak ilmu yang memang diajarkan di dalam madrasah oleh guru-guru itu. Kemudian yang ketiga itu ada media sosial. Di era perkembangan ini kita bagaimana cara kita kemudian untuk menggunakan alat-alat
elektronik ini dengan sebaik-baiknya. Ya, kita lihat saja di mana misalkan di media sosial. Tujuan kita untuk membuka sosial media, apa yang kita pelajari dari sosial media itu juga penting. Jadi lokasi ini dalam pendidikan Islam itu juga penting, yaitu lokasi media sosial. Jadi media sosial itu juga penting bagi kita untuk mengambil pelajaran-pelajaran. Contohnya baru-baru COVID, ya pembelajaran itu kan melalui metode media sosial. Jadi kita harus belajar belajar online. Jadi kita belajar secara jarak jauh, itu kan juga penting, media sosial. Kemudian tujuan apa sih tujuan dari pendidikan Islam ini? Ya, tujuan dari pendidikan Islam ini ya untuk menciptakan kesempurnaan manusia dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Jadi tujuan pendidikan Islam ini untuk membawa kita kepada kehidupan dunia yang bahagia, kehidupan akhirat yang bahagia. Jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat. Kalau kata orang Sunda itu akhirat, saya lupa. Nanti ya saya cari lagi. Kemudian, maaf ya teman-teman, nggak lucu ya. Kita lanjut. Itulah ya tujuannya itu cuma itu, yaitu untuk menciptakan manusia agar bisa hidup di dunia dengan baik, kemudian di akhiratnya juga dengan baik. Ya. Ada faktor yang mempengaruhi penempatan metode pendidikan Islam. Faktor apa kemudian yang menghalangi kita? Faktor apa yang kemudian membuat kita semakin mau untuk belajar, semakin mau untuk menjalani pendidikan ini? Ya, yang pertama itu sendiri yaitu anak didik. Ya, anak didik itu sendiri, pendidikan, kemudian keberlangsungan pendidikan yang akan kita lakukan atau yang akan kita jalankan itu juga memang penting untuk kita jalan. Ya. Selanjutnya ada masalah yang kita alami atau kita hadapi saat ini di dalam pendidikan Islam. Masalahnya yang pertama terutama visi misi daripada setiap individu untuk mau belajar Islam lebih dalam. Itu kita lihat masyarakat sekarang ya memilih anaknya untuk masuk ke sekolah yang memang itu kemauan anaknya sendiri, bukan kemauan orang tua. Artinya tidak ada visi misi dalam diri orang tua untuk anaknya agar belajar Islam. Ya, tidak ada kemauan orang tua ya. Kemudian anak juga tidak terbimbing untuk mengikuti jalan pendidikan Islam begitu. Kemudian kurang mungkin ya menurut saya kurangnya kesadaran lembaga-lembaga kita dalam menerapkan metode-metode Islami di dalam pendidikan itu sendiri. Karena kan sekarang kita lihat di luar daripada madrasah pondok pesantren ya, tidak semua tapi ada beberapa yang memang ya sekolahnya berbentuk Islami tapi kita masuk ke dalam situ ya belajar ya tidak ada Islaminya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya ambil poin-poin pentingnya. Saya sudah rangkum di buku ini tapi memang otak tidak bisa dibohongi. Saya juga agak memang lupa-lupa, jadi maklumi ya teman-teman sekalian.
Begitu saja teman-teman sekalian, akhirul kalam, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.